Pada awal film diperlihatkan dengan seorang murid yang sedang menaiki anak tangga untuk menuju ke markas geng Rapapa. Murid itu bernama Center, anak kelas 2 di Majisuka. Dia mendobrak pintu sampai rusak dan dia juga mengalahkan geng hormon yang ada di sana dengan sangat mudah. Alasannya ke markas Rapapa untuk menantang pemimpin baru geng Rapapa. Di sini kita juga diberitahu anggota-anggota baru geng Rapapa. Yang pertama adalah geng hormon, yang sekarang sudah menjadi bagian dari geng Rapapa. Setelah itu muncul 400 surgawi yang baru. Namun kali ini 400 surgawi telah berganti nama menjadi Big Four Rapapa. Anggota Big Four diantaranya ada Gakuran, lalu Kabuki bersaudara, selanjutnya Gekikara. Namun karena Gekikara sudah berjanji pada Yuko akan lulus tahun ini, dia akan menahan kebrutalannya dalam bertarung. Akan tetapi Gekikara tidak akan segan-segan menghajar siapapun yang berani merendahkan Rapapa. Dan yang terakhir ada Sako, dan dia dulu adalah mantan ketua OSIS. Tidak lama kemudian Maeda muncul. Kali ini Maeda tidak mengenakan kacamata, dan Maeda yang sekarang tidak akan terpengaruh kata serius. Dan sekarang Maeda bisa bertarung kapan saja dengan serius. Maeda membuat semua orang terkejut dengan memberitahu kalau dia hanya wakil ketua dari Rapapa. Rapapa 部長の無口なわけがないだろ。想像しいな。この人がマジ女子。 Pemimpin Rapapa sekarang dipegang oleh murid pindahan kelas 3 yang bernama Otabi. Otabi adalah teman Maeda di sekolahnya yang lama. Dan tentu saja ada alasan kenapa Maeda memberikan kepemimpinan Rapapa pada Otabi yang akan kita ketahui jika kalian mengikuti video ini sampai akhir. Setelah itu, Center pergi meninggalkan markas Rapapa. Maeda pun juga bergegas pergi karena dia memiliki urusan. Lalu adegan berpindah ke anak kelas 2. Jika dulu ada geng hormon, sekarang ada geng Fundo, yang mana mereka semua adalah pecinta keju. Ternyata Nezumi adalah teman baik Center, yang mana mereka berdua memiliki rencana untuk menjatuhkan kekuasaan Rapapa di SMA Majisuka. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Daruma yang dulu merupakan teman Maeda yang sekarang sudah keluar dari sekolah. Dan dia memutuskan untuk memperkuat mental dalam hal bertarung. Lalu alumni Rapapa sebelumnya sudah bekerja semua kecuali Gekikara. Sadu kini telah bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Selanjutnya ada Black yang sekarang sudah bekerja di supermarket. Dan terlihat sekarang Black sudah punya anak. Kekuatan bergerak cepatnya ternyata masih berguna ketika sedang bekerja. Kemudian Shibuya, dia bekerja di perusahaan bidang IT. Yang terakhir ada Torigoya yang sekarang bekerja sebagai pemijat erotis. Karena merasa geng Rapapa yang sekarang sangat lemah, Nezumi memiliki rencana untuk mengkudeta kekuasaan Rapapa di Majisuka. Nezumi mengumpulkan murid-murid yang lain untuk ikut dalam rencananya. Dia menyebar sebuah kertas yang berisi provokasi, dan dengan itu semakin lama anggota Nezumi semakin banyak. Nezumi menyebut nama geng barunya itu dengan sebutan inisial Su. Akhirnya pasukan Nezumi dan Center mulai bergerak untuk melakukan penyerangan ke markas Rapapa. Tiba-tiba Gekikara muncul dari belakang dengan amarahnya. Alasan Gekikara muncul karena salah satu pasukan Nezumi menyebut bahwa Rapapa yang sekarang sangat lemah. Kalung Gekikara yang sebelumnya bertuliskan pop, sekarang berubah menjadi rock. Yang itu artinya Gekikara sudah kembali dengan kebrutalannya. Center yang ingin bertarung akhirnya dia menghadapi Gekikara. Pertarungan mereka berdua sangatlah sengit.
Namun tidak lama kemudian, salah satu anggota dari geng hormon datang dengan keadaan babak belur dan ternyata itu adalah ulah dari murid-murid SMA Yabakune. Padahal sebelumnya Yabakune dan Majisuka sudah melakukan perjanjian perdamaian. Yabakune sudah melanggar perjanjian damai dan hal itu membuat murid Majisuka sangat marah dan ingin segera membalas Yabakune. Shin berpindah ke SMA Yabakune yang mana mereka sedang melakukan pemilihan ketua Yabakune yang baru. Pemilihan ketua itu hanya dilakukan dengan cara sweet dan akhirnya Janken lah yang memenangkan sweet tersebut. Dan kini Janken menjadi ketua Yabakune yang baru. Namun tidak lama kemudian datanglah geng Barefoot yang langsung melengsarkan kepemimpinan Janken di Yabakune. Dan ternyata ketua dari geng Barefoot adalah Shibuya. Seperti yang kita tahu, Shibuya merupakan salah satu dari 400 surgawi di geng Rapapa sebelumnya. Dan kini sekarang dia jadi ketua di SMA Yabakune. Alasan utama Shibuya berhenti bekerja dan memutuskan untuk menjadi preman lagi adalah untuk membalas dendam pada Maeda yang telah mengalahkannya dahulu. Shibuya dan geng Barefoot akhirnya menyatakan perang kepada SMA Majisuka dengan cara menghajar murid Majisuka satu persatu dan mengambil sepatu mereka. Kembali ke Majisuka, di mana di tengah pertarungan antara Center dan Gekikara tiba-tiba muncul Yuka dan Yuki. Kedatangan mereka berdua membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Ternyata mereka berdua adalah kembaran dari Yuko, yang mana mereka berdua sengaja datang ke Majisuka demi bertemu Maeda dan menyampaikan amanat dari almarhum Yuko. Yuka dan Yuki juga mengingatkan mereka untuk bersiap berperang dan melupakan dulu masalah internal di Majisuka. Lalu Shin berpindah ke Maeda yang sudah tidak masuk ke sekolah berhari-hari. Dia juga masih belum mengetahui masalah yang terjadi antara Majisuka dan Yabakune. Selain itu, dia juga belum tahu bahwa saudari kembar Yuko sedang mencarinya. Maeda sering tidak masuk sekolah dikarenakan sibuk mengajar Yakuza di jalanan. Maeda melakukan hal itu karena ingin mencari sebuah makna dari kata-kata yang Yuko ucapkan kepadanya sebelum Yuko meninggal dunia. Di sisi lain, Kabuki bersaudara yang sudah mengetahui ada murid Majisuka diajar Yabakune. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi Yabakune tanpa sepengetahuan anggota Rapapa yang lainnya. Tentu saja sebagai Big Four Rapapa, Kabuki bersaudara ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukan Yabakune. Sebelum pertarungan dimulai, Kabuki bersaudara dibuat kaget dengan kemunculan Shibuya sebagai murid Yabakune. Hal itu membuat Kabuki bersaudara semakin marah karena Shibuya telah mengkhianati Majisuka. Akhirnya pertarungan antara Kabuki bersaudara dan anak-anak Yabakune dimulai. Setelah mengetahui bahwa Kabuki bersaudara telah dikalahkan oleh Yabakune, Big Four Rapapa sangat marah dan ditambah lagi mereka sudah mengetahui ternyata pemimpin Rapapa adalah Shibuya, yang berarti dia sudah menjadi pengkhianat. Di saat itu juga Nezumi datang ke markas Rapapa, yang tentu saja untuk memprovokasi Big Four Rapapa agar mereka cepat melakukan tindakan. Akan tetapi mereka semua dihentikan oleh pemimpin Rapapa yakni Otabi, karena lebih baik menyusun rencana terlebih dahulu. Gakuran yang sudah emosi pun menolak perintah dari Otabi. Namun setelah Otabi memberitahu bahwa semua ini adalah perintah dari Maeda, Gakuran pun langsung menuruti perintah Otabi. Dan dengan ini rencana Nezumi untuk menghancurkan Rapapa telah digagalkan oleh Otabi. Keesokan harinya Nezumi menemui Shibuya dan pasukannya yang sedang mengajar murid-murid Majisuka di jalanan. Tapi sayangnya kali ini Nezumi harus babak belur diajar Shibuya. Geng hormon pun tak sengaja bertemu Nezumi yang sudah dalam kondisi babak belur. Tiba-tiba anak-anak Yabakune muncul, dan karena tidak tega melihat keadaan Nezumi, akhirnya geng hormon akan melawan Yabakune.
Karena sudah mengetahui geng hormon diajar habis-habisan oleh anak-anak Yabakune, membuat Big Four Rapapa semakin emosi. Gakuran yang ingin turun tangan lagi-lagi dilarang oleh Otabe. Di sini Otabe bermaksud untuk menunggu perintah dari Maeda terlebih dahulu. Sementara itu, Center yang marah karena Nezumi dibikin babak belur, dia pun turun tangan untuk membalas anak-anak Yabakune. Walaupun hal itu sebenarnya sudah dilarang oleh Nezumi. Di sini terungkap fakta bahwa Nezumi punya rencana jahat lain dan kali ini dia bekerja sama dengan Shibuya, yang mana rencana itu sama sekali tidak diketahui oleh Center. Jadi dibalik pengeroyokan Nezumi sebenarnya itu hanyalah sebuah tipuan yang tentu saja agar anak-anak Majizuka semakin marah pada Yabakune sehingga Rapapa segera mengambil tindakan. Shibuya pun mempercayai rencana Nezumi karena mereka berdua memiliki musuh yang sama, yakni Maeda, yang mana Shibuya ingin bertarung dengan Maeda, sedangkan Nezumi ingin mengambil alih kekuasaan Rapapa di Majizuka. Agar bisa bertarung dengan Maeda, akhirnya Shibuya memutuskan untuk menghabisi Big Four terlebih dahulu. Target pertamanya adalah Gekikara, karena menurutnya Gekikara adalah lawan yang sangat kuat. Shibuya pun mengutus anak buahnya untuk mengirim surat tantangan pada Gekikara. Akan tetapi surat tantangan itu malah diterima oleh Gakuran. Karena tidak ingin Gekikara berubah menjadi psikopat lagi, Gakuran pun meminta izin ke Otabe untuk menghadapi Shibuya menggantikan Gekikara. Dan pada akhirnya Otabe memberikan izin kepada Gakuran untuk pergi menghadapi Shibuya. Hal itu membuat Shibuya kaget karena yang datang malah Gakuran. Dan karena tidak tertarik bertarung dengan Gakuran, Shibuya pun memutuskan untuk pergi. Tidak lama kemudian datanglah Sanso bersaudara. Namun kali ini mereka hanya berdua saja. Ternyata mereka mengikuti jejak Shibuya pindah ke Yabakune. Pada akhirnya Gakuran akan melawan Sanso bersaudara. Di tengah pertarungan tiba-tiba Sanso bersaudara mengambil kayu dan memukul kaki Gakuran. Ditambah lagi Gakuran tidak bisa melihat karena disiram pasir oleh Sanso bersaudara. Meskipun keadaan tidak menguntungkan, Gakuran masih sanggup mengalahkan Sanso bersaudara. Namun kali ini giliran geng Barefoot yang turun tangan untuk mengejar Gakuran. Gakuran pun sudah mencapai batasnya dan ditambah matanya tidak bisa melihat setelah disiram pasir. Pada akhirnya Gakuran babak belur diajar oleh geng Barefoot. Di sisi lain, Gekikara yang tidak tahu apa-apa, dia diprovokasi oleh Nezumi. Nezumi mengatakan bahwa Gakuran sedang bertarung dengan Shibuya demi melindungi Gekikara. Mendengar itu Gekikara langsung pergi menyusul Gakuran. Sesampainya di sana Gekikara melihat Gakuran yang sudah dalam kondisi tak berdaya. Sanso bersaudara yang melihat kedatangan Gekikara mereka takut dan memilih untuk kabur karena sudah mengetahui kebrutalan Gekikara. Gekikara yang tidak terima Gakuran dibuat babak belur akhirnya mempunyai alasan untuk kembali bertarung dan merubah kalungnya menjadi rok, yang itu artinya Gekikara sudah kembali menjadi petarung yang psikopat. Gekikara dengan mode psikopatnya berhasil mengalahkan dua anggota Barefoot dengan mudah. Bahkan Gekikara yang sudah kehilangan kendali hampir membunuh salah satu anggota geng Barefoot dengan menimpanya menggunakan piano. Untungnya Gakuran menghentikannya dengan mengingatkan janji-janjinya kepada Yuko. Setelah kejadian itu, Gekikara mengantarkan Gakuran ke rumah sakit. Otabe yang semakin curiga dengan gerak-gerik Nezumi akhirnya menemui Nezumi dan meminta penjelasan sebenarnya Nezumi ada di pihak mana. Nezumi menjawab kalau dia ada di pihak Majizuka. Kemudian Otabe sebagai ketua Rapapa dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menanyakan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, yang mana banyak murid Majizuka yang diajar oleh murid Yabakune.
Kepala sekolah juga menanyakan keberadaan Maeda dan menunjukkan sebuah berita di koran yang memberitahu ada seorang gadis SMA yang mengajar Yakuza. Mendengar itu, Otabe hanya bisa menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Malam harinya Gekikara menemui anak buahnya Shibuya dan dia meminjam HP-nya untuk menghubungi Shibuya. Dia menelpon Shibuya untuk menantangnya bertarung dan segera menyelesaikan masalah mereka berdua. 明日の4時この間の場所に来い。怒ってる。 Keesokan harinya di lorong sekolah, Nezumi yang hanya pura-pura pincang akhirnya ketahuan oleh Otabe. Di sini Otabe semakin yakin bahwa Nezumi adalah seorang pengkhianat di Majizuka yang bertujuan untuk menghancurkan Rapapa. Sementara itu, Sako yang berada di rumah sakit menjenguk Gakuran, berusaha mencium Gakuran, namun hal itu tidak jadi dilakukan karena Gekikara datang. Gekikara memberitahu bahwa dia akan bertarung dengan Shibuya, lalu Gekikara pergi. Ketika berada di lorong rumah sakit, ada seorang pasien yang sengaja menusuk perut Gekikara. Gekikara yang terluka parah harus dibawa ke UGD. Dari kejadian itu, Sako merasa bahwa dirinya tidak berguna di Big Four apa-apa. Dia tidak memiliki kekuatan dan tidak pandai dalam hal bertarung. Di sisi lain, ternyata yang menusuk Gekikara adalah murid kelas 2 di Yabakune yang bernama Misao. Akan tetapi perintah penusukan itu bukanlah dari Shibuya. Shibuya tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menusuk hingga menghabisi Gekikara. Hal tersebut membuat Shibuya marah karena dia tidak ingin dianggap bahwa itu rencananya. Nezumi yang sedang berjalan di lorong sekolah tak sengaja melihat poster Chokoku. Setelah melihat poster itu, Nezumi memiliki sebuah rencana. Sako yang ingin menuju ke SMA Yabakune untuk membalas dendam tiba-tiba dihadang oleh tim Under, yakni mereka adalah mantan anggota Rapapa sebelumnya. Awalnya tim Under meremehkan Sako yang tidak bisa bertarung, namun nyatanya malah tim Under yang dibikin babak belur oleh Sako yang hanya seorang diri. Lalu scene berpindah di mana ada pemerasan di suatu pasar yang dilakukan oleh preman. Tiba-tiba Maeda muncul dan mengejar preman itu dengan sangat mudah. Setelah menghabisi preman itu, Maeda langsung memakan sehelai bunga sakura. Yang mana bunga sakura itu adalah waktu Maeda untuk mencari orang yang lebih kuat dari dirinya. Maeda berharap dapat menemukan orang yang lebih kuat dari dirinya sebelum bunga sakura itu habis. Sako yang membatalkan niatnya untuk ke Yabakune akhirnya memutuskan untuk menjenguk Gekikara. Dan di sana ternyata ada Otabe yang sedang berjaga. Di sini terungkap fakta bahwa dulunya Maeda dan Otabe pernah bertarung 1 lawan 1, yang mana Maeda lah pemenangnya. Selain itu, Maeda juga mengatakan bahwa Otabe lah lawan terkuatnya. Dari situlah Otabe memutuskan untuk mengikuti Maeda, dan ini bisa jadi alasan kenapa Maeda memilih Otabe sebagai ketua Rapapa. Setelah pulang dari rumah sakit, Sako bertemu dengan anak-anak Yabakune dan dia pun memutuskan untuk bertarung dengan mereka. Namun dari pihak Yabakune, Jankan lah yang akan melawan Sako. Pertarungan mereka berdua sangat sengit hingga mereka tidak sanggup untuk bergerak.
Malamnya tim Under yang sudah dikalahkan oleh Sako, akhirnya mereka menawarkan diri untuk menjadi pasukannya Sako dan bersedia untuk mengikutinya. Suatu ketika markas Yabakune didatangi oleh alumni Majizuka yakni Chokoku. Ternyata itu semua adalah rencana Nezumi, yang mana Nezumi memanfaatkan Chokoku untuk menghabisi ketua Rapapa yang baru yaitu Otabe. Awalnya Chokoku mengira dirinya akan bertarung dengan Maeda, tapi sayangnya itu bukanlah rencananya. Dan yang akan bertarung dengan Maeda adalah Shibuya. Mengetahui hal itu tentu saja Chokoku kecewa dan menolak tawaran yang diberikan Nezumi kepadanya. Namun pada akhirnya Chokoku terpaksa menyetujui hal tersebut karena Nezumi sudah membayar biaya operasi ibunya yang sedang sakit. Nezumi bilang jika Chokoku menolak, maka dia harus mengembalikan uang tersebut. Chokoku terpaksa berkhianat ke Majizuka demi ibunya yang sakit. Sementara itu, Center sama sekali tidak mengetahui rencana yang dibuat oleh Nezumi dan Yabakune. Namun Center selalu menaruh kepercayaan pada Nezumi karena Center menganggap bahwa Nezumi adalah sahabatnya. Di sisi lain, polisi mulai bergerak untuk mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada Yakuza yang telah dibantai Maeda. Polisi juga sudah mendapat laporan bahwa pelakunya adalah seorang gadis pelajar. Lalu scene berpindah di mana Center tidak sengaja bertemu dengan Chokoku. Karena mengetahui bahwa Center adalah murid Majizuka, Chokoku pun memberikan nasihat dan memberikan sarung tinjunya kepada Center. Setelah itu, Center ke markas Rapapa untuk mencari Otabe. Namun geng Hormon mengatakan bahwa Otabe sedang menuju ke Yabakune untuk bertarung. Mengetahui hal itu membuat Center langsung bergegas menyusul Otabe. Sesampainya di sana, Center hanya bertemu dengan Chokoku, yang dimana dia adalah lawan dari Otabe yang sebenarnya. Mengetahui hal itu, Center sangat kaget bahwa Chokoku sudah berkhianat ke Majizuka. Akhirnya pertarungan mereka berdua tidak dapat dihindari. Karena Chokoku tersadar bahwa ia tak seharusnya mengkhianati Majizuka, akhirnya Chokoku rela dipukuli dan memberikan kemenangan tersebut kepada Center. Tentu saja dari kekalahan Chokoku membuat Shibuya marah pada Nezumi karena semua tidak berjalan sesuai rencana. Ditambah lagi dengan kemunculan Center yang tak diduga. Suatu ketika Shibuya mengunjungi SMA Suteguro, yang mana sekolah itu dipimpin oleh Nakamata. Nakamata sendiri merupakan teman lama dari Shibuya. Kedatangan Shibuya ke sana bermaksud untuk meminta bantuan pada sekolah itu untuk bersatu menghancurkan Majizuka. Dan tentu saja hal itu disetujui oleh Nakamata karena Shibuya merupakan temannya. Sementara itu lagi-lagi Center ke markas Rapapa untuk bertemu Otabe, yang mana tujuan Center untuk mengajak Otabe bertarung. Namun di sini Otabe menolaknya dan dia mengajak Center untuk bekerja sama melawan Yabakune. Di sisi lain, Gekikara yang dalam keadaan koma selalu bermimpi bertemu Yuko. Gekikara tidak bisa melupakan Yuko walaupun dia sudah meninggal. Karena semangat Yuko dalam mimpi itu, akhirnya Gekikara tersadar dari komanya. Melihat Gekikara tersadar, teman-temannya sangat senang. Sadu dan Torigoya ternyata juga di sana menjenguk Gekikara. Setelah sadar dari komanya, Gekikara pun menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Yuko. Yuko mengatakan bahwa dirinya terlalu cepat 1 juta tahun untuk menyusulnya. Dan Yuko juga memberi pesan bahwa Majizuka tidak boleh kalah dari Yabakune. Polisi yang sedang mencari tahu tentang pembantaian Yakuza akhirnya mendatangi Majizuka. Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa pin Majizuka di TKP pembantaian. Mereka pun meyakini bahwa pelakunya adalah murid dari Majizuka. Di sisi lain, Otabe hanya bisa terdiam memikirkan Maeda karena dia yakin bahwa polisi itu sedang mencari Maeda. Di sini Otabe bingung harus berbuat apa.
Adegan berpindah ke center yang mana ia mendapat telepon dari Nezumi. Nezumi berpura-pura dikeroyok oleh Yabakune. Nezumi bermaksud untuk menjebak center di sebuah gudang, dan disitulah center akan dikeroyok oleh anak-anak Yabakune. Dari sini terlihat jelas bahwa Nezumi hanya memanfaatkan center untuk menghancurkan Rapapa. Di sisi lain, center sangat mempercayai Nezumi karena dia menganggap Nezumi adalah sahabatnya. Oke. Rencana Nezumi untuk menjebak center malah gagal karena ternyata anak-anak Yabakune malah mengejar Nezumi sebelum center datang. Karena jumlah murid Yabakune sangat banyak, ditambah mereka memakai senjata, akhirnya center kewalahan menghadapi mereka semua. Namun di sini center rela dipukuli oleh mereka untuk melindungi Nezumi. Nezumi yang melihat perjuangan center, akhirnya dia bersatu dengannya untuk melawan anak-anak Yabakune. Lalu secara tidak sengaja, ada salah satu orang dari geng Fondu melihat pertarungan mereka. Dia langsung menipu mereka dengan mengatakan bahwa ada polisi yang datang. Mendengar itu, anak-anak Yabakune langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Nezumi mulai menyesali perbuatannya yang hanya memanfaatkan center saja. Tapi ternyata center sudah mengetahui hal tersebut. Namun dia tetap menganggap bahwa Nezumi adalah sahabatnya satu-satunya. Di sisi lain, tindakan anak buahnya tersebut ternyata tidak diketahui oleh Shibuya. Setelah mengetahui hal itu, Shibuya pun marah, sehingga membuat anak-anak Yabakune mulai terpecah belah karena Shibuya hanya memikirkan dirinya dan Maeda saja. Dari sinilah membuat anak buah Shibuya mendatangi SMA Suteguro tanpa Shibuya. Mereka meminta saran kepada Nakamata. Sementara itu, Otabe semakin bingung dengan apa yang harus dia perbuat pada Majizuka. Otabe tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah langsung dari Maeda. Sementara itu, Maeda sudah mulai kehabisan bunga sakuranya. Dia sudah mulai putus asa karena dia belum mendapatkan jawaban tentang pesan dari Yuko. Dan pada akhirnya Maeda bertemu dengan Yuka dan Yuki. Yuka pun langsung memberitahukan pada Maeda pesan yang dititipkan Yuko sebelum meninggal, bahwa Yuko sudah menemukan jawaban atas alasan dia dilahirkan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa selama ini alasan Maeda membantai Yakuza adalah untuk mencari jawaban dari pesan yang diberikan Yuko sebelum meninggal, bahwa dia harus menemukan alasan kenapa dilahirkan, dan juga Yuko ingin Maeda menjadi semakin kuat. Kemudian Maeda memutuskan untuk kembali ke Majizuka. Kedatangan Maeda tentu saja membuat semua murid di sana terkejut. Otabe yang telah menunggu kedatangan Maeda langsung menyambutnya dengan hangat. Maeda juga menyesali telah melibatkan Otabe dalam masalah yang ada di dalam Majizuka. Namun tentu saja Otabe tidak keberatan dengan hal tersebut dan ingin membantu Maeda dengan sepenuh hati. Ternyata lagi-lagi Maeda meminta bantuan pada Otabe untuk menggantikan dirinya menjadi ketua Rapapa sementara waktu. Otabe pun dengan senang hati menerima perintah dari Maeda. Di sisi lain, Yabakune yang berambisi untuk menghancurkan Majizuka akhirnya mengumpulkan dan meminta bantuan dari SMA preman lainnya untuk bersatu menghancurkan Majizuka.
Jadi di sini dapat disimpulkan, jika terjadi tawuran, maka SMA Majizuka akan melawan gabungan dari 7 SMA preman lainnya, termasuk SMA Yabakune dan SMA Suteguru. Sementara itu, Maeda memutuskan ke Yabakune seorang diri untuk menyelesaikan semua masalah. Maeda pergi seorang diri karena dia tidak ingin ada orang lain yang menjadi korban. Di tengah jalan menuju Yabakune, Nezumi menelpon polisi karena dia sudah mengetahui semua perbuatan Maeda di luar sana. Nezumi melaporkan dengan bilang bahwa pelaku pembantaian yang ada di koran sedang menuju Yabakune. Di sisi lain, Shibuya membuat video yang mana isi video itu adalah pernyataan tawuran dari Yabakune kepada Majizuka yang akan diadakan besok siang. ヤバクネの渋谷です。マジ女に対して宣戦布告する。役場後で決着をつけよう。待ってる。 Kemudian Shin berpindah ke center yang sedang menemui Nezumi. Awalnya Nezumi merasa malas dengan kedatangan center karena center selalu menganggapnya sebagai sahabatnya, yang mana pada kenyataannya center sudah berkali-kali dikhianati oleh Nezumi. なぜ私に失望しない。好きだからだよ。また裏切ってやる。 Namun hal tersebut tidak membuat Center membenci Nezumi. Center tetap menganggap bahwa Nezumi adalah sahabat sejatinya. Dari sinilah kita akan melihat akhirnya hati Nezumi mulai terbuka, dan pada akhirnya Nezumi bisa menerima Center sebagai sahabatnya. Di tempat lain, Maeda sudah sampai di Yabakune dan dapat dengan mudah mengejar satu persatu murid-murid Yabakune yang menghalangi jalannya. Pada akhirnya Maeda bertemu dengan Shibuya dan mengajaknya bertarung 1 lawan 1 seperti apa yang diinginkan oleh Shibuya. 戦争をやめろ。お前は平和の使者か。来いよ前田。 Namun tidak lama kemudian, para polisi datang ke Yabakune untuk mencari Maeda karena laporan yang dibuat oleh Nezumi sebelumnya. Pada akhirnya Shibuya mengetahui bahwa Maeda adalah buronan polisi karena sudah membantai Yakuza di jalanan. Karena pertarungannya tak ingin diganggu, akhirnya Shibuya membiarkan Maeda untuk pergi dengan meminjamkan seragam Yabakune kepada Maeda agar para polisi tidak mengenalinya. Sementara itu, geng Rapapa yang menerima video ajakan tawuran dari Yabakune akhirnya mulai bertindak untuk segera menerima tantangan tersebut. Dari sini kita akan melihat murid Majizuka yang tadinya terpecah belah, akhirnya semua geng bersatu untuk tawuran melawan Yabakune. Tibalah waktu peperangan dimulai. Di sini sangat terlihat jelas bahwa jumlah pasukan Yabakune lebih banyak daripada Majizuka. Karena pasukan Yabakune adalah gabungan dari beberapa sekolah, sedangkan Majizuka hanya mengandalkan beberapa orang yang sukarela ingin ikut tawuran. Di sisi lain, polisi sudah mengepung tempat tersebut dan hanya menonton tawuran mereka karena polisi hanya menunggu kemunculan Maeda saja. Di tengah tawuran, tiba-tiba Gekikara muncul untuk membantu dengan infus yang masih menempel. Selain itu, Nezumi juga ikut membantu Majizuka setelah berbaikan dengan Center. Bukan hanya itu saja, Daruma yang telah lama menghilang akhirnya turun tangan juga untuk membantu Majizuka. Karena jumlah pasukan Yabakune sangat banyak, pada akhirnya Majizuka mulai terpojokkan. Namun tiba-tiba datanglah Yuka dan Yuki untuk membantu.
Kedatangan mereka membuat anak-anak Majisuka bersemangat kembali karena teringat dengan kehadiran Yuko di sana. Semakin lama bantuan Majisuka semakin banyak. Chokoku pun ikut datang untuk membantu Majisuka. Bahkan alumni 400 surgawi sebelumnya juga datang dalam tawuran. Namun ternyata alumni Yabakune juga datang dan tawuran pun semakin sengit. Di sisi lain, para polisi terus menunggu kedatangan Maeda yang tak kunjung datang. Namun tak berselang lama, Maeda pun datang dengan aura yang berbeda. Dan hal itu membuat semua orang terdiam melihat kedatangan Maeda di sana. Shibuya dan yang lainnya kaget karena kedatangan Maeda sudah ditunggu polisi di luar sana. Akan tetapi ternyata Maeda sengaja datang untuk menyerahkan diri kepada polisi karena dia ingin bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat selama ini. Maeda juga mengatakan bahwa dirinya telah menemukan jawaban dari semua pesan-pesan yang disampaikan oleh Yuko. Akhirnya Shibuya pun sadar dan mengakui bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Maeda. Maeda juga memberikan pin Majisuka kepada Shibuya agar Shibuya sadar bahwa dia adalah alumni dari Majisuka dan tak seharusnya berkhianat. Suasana sedih menyelimuti mereka semua ketika Maeda berpamitan dengan murid-murid Majisuka. 来年は卒業しろよ。転校してよかったわ。みんなで食べてくれ。Pada akhirnya Maeda dengan pasrah menyerahkan dirinya kepada polisi. Setelah kejadian itu, Yabakune dan Majisuka akhirnya berdamai dan film pun selesai.